Hello everyone, we meet again today. My name is Angeline May and I'm from Lowarman University. Just like last week, I'm going to teach you guys English again today. But first of all, I want to say that I hope you guys still healthy and still happy. Ya, jadi karena kondisi sekarang kita tahu masih COVID ya. Jadi saya harap kalian masih di rumah aja, jangan kemana-mana, stay at home, quarantine. Oke, karena di sini kondisinya udah makin parah kan, jadi ada baiknya kita banyak-banyak di rumah saja. Oke, jadi hari ini materi kita masih sama seperti minggu lalu, masih saya ambil dari buku yang kalian sudah pinjam dari perpustakaan ya, bahasa Inggris Think Globally, Act Locally. Kalian bisa buka di page 44, 44. Di situ materinya kita ambil. Jadi kalau kalian mau lihat materinya lebih jelas lagi dan contoh-contoh yang bakalan kita pelajari hari ini itu ada di buku itu ya. Oke. Hari ini materi kita masih sama dengan yang minggu lalu, masih melanjutkan dari yang materi minggu lalu, yaitu tentang label. Bedanya adalah yang minggu lalu itu label tentang medicine, sedangkan yang sekarang adalah tentang food and drink. Oke, mari kita mulai. Ya, jadi sama seperti minggu lalu, kita bakalan ngomongin pertama kali tentang what's on the label of a product. Jadi untuk food and drink di sini nggak ditulis langsung food and drink, tapi kita tulis produk aja, oke? Kalian mungkin udah lihat yang bagian sini kemarin. Cuma ada sedikit perbedaan ya. Jadi contohnya kita mulai lagi. Brand of the product artinya identitas produk masih sama seperti yang kemarin. Identitas produk itu adalah seperti logo mereknya yang bisa jika saat orang melihat brand of the productnya itu, orang udah bisa tahu kualitas produk ini. Oke. Lalu berikutnya adalah name of the product, ya, nama produk. Itu adalah mereknya saja. Jadi namanya apa, ya, nama mereknya apa itu disebut dengan name of the product. Berikutnya adalah description, yaitu deskripsi produk. Jadi produknya itu apa, produknya itu bagaimana, itu masuk ke bagian itu. Berikutnya adalah ingredients. Ini adalah salah satu yang berbeda dengan apa yang ada di label sebelumnya, label medicine. Oke? Jadi di label medicine tidak ada yang namanya ingredients. Kenapa? Karena ingredients di dalam medicine itu biasanya bahasanya susah, bahasanya itu scientific sekali, jadi orang-orang awam tidak begitu mengerti, tidak begitu tahu, walaupun sudah membaca ingredients atau bahan-bahan itu. Sedangkan untuk di produk, yaitu food and drink, makanan dan minuman, ingredientsnya itu contohnya seperti sugar, salt, butter, yang mana kalian pasti udah tahu kan, di kehidupan sehari-hari pasti ada sugar, ada gula, ada garam. Itulah kenapa ada ingredients, ada bahan-bahan di dalam label of a product. Oke. Berikutnya adalah content and amount. Sama seperti yang kemarin, itu adalah isi atau jumlah produk. Berapa mililiter, berapa gram, atau kalau untuk seperti cookies, itu bisa berapa keping isinya, ya. Itu masuk content dan amount. Lalu berikutnya adalah direction to use. Kalau yang lalu, direction to use itu bersamaan dengan dosage, ya kan, dosis obat. Sedangkan di sini, karena kita ngomongin tentang label of a product, jadi tidak ada dosis. Misalnya kalian mau makan Oreo nih, Oreo. Tidak ada berapa dosis Oreo yang bisa kalian makan. Jadi kalian mau makan berapa saja, itu terserah kalian kan. Jadi di sini hanya ada direction to use, oke? Hanya ada direction to use, yaitu petunjuk penyajian. Lalu berikutnya adalah direction to store, yaitu petunjuk penyimpanan. Bagaimana menyimpannya, seperti misalnya harus tertutup, harus di ruangan yang tidak dingin, tidak terlalu panas, ya, itu ada di direction to store. Lalu yang terakhir adalah expiration date, masih sama seperti yang lalu, tanggal kadaluarsa. Pasti di setiap produk yang dikonsumsi itu harus ada expiration date-nya, karena itu bisa berbahaya sekali kalau kita konsumsi makanan, minuman, obat-obatan dengan tanggal kadaluarsa yang sudah lewat. Oke? Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam contohnya yang seperti kemarin, contoh labelnya. Ini ada produk tentang natural olive oil ya. Kita mulai dari brand. Brandnya di sini adalah GI. Oke, GI.
Jadi saat orang melihat GI, mereka udah tahu nih GI itu kualitasnya seperti apa. Orang sudah bisa mengenali dari brand tersebut. Ya, name adalah nama produknya ya. Jadi produknya ini apa? Jadi produk ini adalah Great Natural Olive Oil with Oregano, yaitu minyak zaitun dengan oregano. Oke. Berikutnya adalah description. Bisa dilihat di sebelah sini. Olive oil obtained directly from olives and solely by mechanical means, naturally blended with wild sun-dried oregano. Jadi, minyak olive ini, minyak zaitun ini diambil langsung dari zaitunnya secara penuh yang sudah dicampur dengan oregano yang sudah di sun-dried ini artinya dikeringkan ya, sun-dried itu dikeringkan artinya. Lalu yang keempat adalah ingredients, bahan, komposisi yang biasa kalian dilihat di label-label makanan di Indonesia itu tulisannya komposisi. Jadi terbuat dari apa makanan tersebut. Jadi ini bisa dilihat di sini ingredients-nya adalah extra virgin olive oil 90-80%. Jadi 98% olive oil, minyak zaitun murni, oke? Karena 98% kan, hampir 100% itu artinya murni. Dengan juga ada satu lagi wild sun-dried oregano. Oregano yang sudah dikeringkan. Cuma 2% di situ ya, 2%. Berikutnya adalah content or amount. Content or amount ini, seperti yang saya bilang tadi, adalah isinya, jumlahnya. Bisa dilihat di sini, isinya ada 250 ml. Jadi isi minyak ini, isi dari kemasan ini ada 250 ml. Berikutnya adalah direction to use. Di sini untuk di contoh yang ini tidak ada direction to use-nya. Ya, jadi nanti ada satu lagi contoh di sebelah, di situ nanti ada direction to use, kita lihat sama-sama. Berikutnya ada direction to store, yaitu cara penyimpanan. Direction to store-nya bisa dilihat di sini. This product may become cloudy at less than 8 Celsius, itu kepotong 8-nya, but will clear at room temperature. Store in a cool, dry place, do not expose to directly sunlight. Jadi, simpan di tempat yang tidak basah dan juga dingin, cool, dan juga do not expose to direct sunlight. Jangan dihadapkan dengan cahaya langsung dari matahari. Ya, jadi penyimpanannya seperti itu. Expire date, ya di sini juga tidak ada, tapi kita bisa lihat di contoh berikutnya. Oke, ini contohnya. Ya, kita lihat sama-sama lagi, kita ulang lagi dari tadi. Brandnya adalah Creighton Tea. Creighton Tea ini adalah brandnya. Name itu cup of tea, oke, tea. Jadi name-nya ini tea. Description-nya di sini tidak terlihat jelas bagian description-nya ya, tapi kalian sudah tahu tadi dari yang sebelumnya. Keempat adalah ingredients. Ingredients di sini juga tidak terlihat jelas, tapi juga ada di contoh sebelumnya. Yang kelima adalah content or amount. Berapa isinya? Di sini kelihatan ya, net weight 60 ml. Jadi di dalam kemasan ini ada 60 ml isinya. Berikutnya, nah ini yang tadi kita nggak lihat di contoh sebelumnya. Direction to use, oke? Jadi direction to use itu biasanya step per step bagaimana cara kalian memakai produk ini, ya. Ini contohnya use 1 bag per cup. Jadi hanya gunakan 1 bag, kalian tahu tea bag kan? Ya, itu hanya 1 saja setiap cangkirnya, tidak boleh lebih. Tapi kalau kalian mau lebih ya nggak apa-apa juga, tergantung selera masing-masing. Lalu berikutnya adalah pour fresh bubbling water over tea bag. Tuangkan air yang mendidih ke dalam tea bag tersebut. Oke. Step ketiga, for 5 minutes and remove tea bag. Jadi untuk kalian taruh tea bag itu di dalam situ sampai 5 menit saja lalu keluarkan. Jadi begitu cara menggunakannya, penyajiannya seperti itu, direction to use, oke? Direction to store di sini nggak ada, tapi tadi kalian sudah dengar dari contoh sebelumnya. Oke, nah di sini expire date ada contohnya.
best before. Jadi baik sebelum, baik digunakan sebelum, baik dikonsumsi sebelum. Jadi contohnya misalnya best before 2020 ya. Jadi baik digunakan sebelum 2020, oke? Itu expire date-nya. Ya. Jadi di sini sama seperti kemarin, saya sudah sediakan table guide yang sudah isinya adalah contoh-contoh cara menjawab, misalnya brand of product, cara menjawab brand of produknya. The brand of the drug is GI. Lalu name of product, the product is great natural olive oil with oregano. Jadi di sini semua sudah saya tuliskan contohnya sama seperti di buku kalian yang ini ya. Itu sudah ada saya tuliskan di situ. Oke. Jadi kalau kalian melihat contoh-contoh label yang lain, kalian bisa lihat ke buku yang tadi karena pasti kalian sudah pinjam dari perpustakaan kan. Jadi dipergunakan dengan baik itu bukunya. Summary-nya, oke, kita sudah sampai di summary. Jadi ini ringkasan dari semua apa yang kita pelajari tadi. Oke, saya akan bacakan dulu. The principal function of food and drink labeling is to inform consumers of the products they bought. Ya, jadi fungsi paling penting labeling dalam suatu makanan dan minuman itu adalah supaya kita bisa memberitahu consumersnya atau kita bisa memberitahu yang mengonsumsi itu tentang produk yang mereka beli. Jadi mereka tahu apa yang mereka mau beli ini dengan cara membaca labelnya. Oke. Lalu basic rule of labeling food and drink is that consumers should not be misled by the label. Jadi rules atau aturan paling pertama sekali dalam labeling makanan dan minuman adalah konsumernya atau siapa yang mengkonsumsi produk tersebut tidak boleh sampai salah dengan melihat dari label itu. Jadi saat dia lihat itu, apa yang diinformasikan di label itu harus sama persis dengan isi labelnya. Jadi kalau labelnya bilang sekian atau sekian, tidak boleh salah. Misalnya ada juga ingredients tadi kan, bahannya. Bahannya itu sugar, bahannya apa-apa saja dilistkan. Nah, jadi saat orang yang membeli itu melihat, mereka tahu, oh ini isinya ini saja. Karena bisa berbahaya jika orang yang tidak baca label tersebut mengkonsumsi produk tersebut sedangkan dia mempunyai suatu alergi. Misalnya dia alergi udang, sedangkan di produk tersebut ada udang dan tidak tertera di ingredients di label tersebut. Itu bisa berbahaya sekali untuk keselamatan si pengkonsumsi pengkonsumsi produk ya. Jadi label is very important, baik itu untuk medicine, terutama medicine, karena medicine itu orang ingin sembuh dengan mengkonsumsi medicine-nya, mengkonsumsi obatnya. Tetapi kalau dia mengkonsumsi obat yang tidak sesuai, itu bisa berbahaya sekali. Jadi itulah kenapa label itu ditaruh di dalam kemasan, di dalam produk-produk ya. Jadi itu sangat penting. Kalian juga kalau misalnya mau mengkonsumsi sesuatu, pastikan dibaca dulu labelnya, pastikan dulu kalian bakal aman-aman saja untuk mengkonsumsi produk dan juga obat-obat tersebut. Oke? Alright, sama seperti kemarin, thank you very much ya sudah menonton video ini. I hope you guys have new information, kalian dapat sesuatu yang bisa dipelajari dari video ini. Kalau misalnya kalian masih punya question, yang masih ada sesuatu yang kurang jelas nih, kalian bisa kontak saya di Gmail, lewat email saya ya. Bisa juga di WhatsApp, itu sudah saya terangkan. Nggak usah malu-malu, tinggal kontak saja ya. Atau kalau kalian juga mau minta PowerPoint-nya, mau minta filenya nih supaya lebih jelas materinya, biar saya bisa baca-baca ulang. Ya, kalian bisa langsung tanya ke saya, Kak, Miss, minta PowerPoint-nya boleh, tapi dipastikan bahasanya harus yang sopan ya. Oke, thank you guys. Jadi ini aja yang bisa saya kasih tahu hari ini, saya bagikan. Hope you guys still stay healthy dan semangat terus dalam belajar ya untuk kedepannya.